Kemajuan teknologi yang cukup pesat bisa memudahkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Probolinggo terus berbenah untuk bisa memberikan pelayanan terbaik. Salah satunya dengan terus berupaya meningkatkan sumber daya manusia atau SDM para pegawai BKPSDM. Selama 3 hari, pegawai BKPSDM mengikuti bimbingan teknis, peningkatan kemampuan dan pelayanan. BIMTEK itu digelar di Jakarta mulai Kamis 29 September hingga Sabtu 1 Oktober. Kepala BKPSDM Hudan Syarifuddin menerangkan dalam pengembangan kompetensi itu ada 2 tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh BKPSDM, yakni peningkatan kompetensi secara internal selaku manajer urusan kepegawaian dengan memanajeri urusan bidang masing-masing, serta meningkatkan kompetensi ASN se-Kabupaten Probolinggo. Terima kasih. Untuk BIMTEK ini tujuan utamanya adalah peningkatan kapasitas SDM aparatur dari BKPSDM Kabupaten Probolinggo. Dengan peningkatan ini diharapkan nanti akan meningkatkan pengetahuan dan layanan administrasi kepegawaian di Kabupaten Probolinggo, di mana sekarang ini cukup banyak peraturan dan ketentuan yang telah berubah dengan menuju ASN yang lebih profesional dan ASN yang smart, sehingga dibutuhkanlah peningkatan kapasitas. Kemudian dengan kapasitas ini diharapkan nanti juga yang lebih penting adalah meningkatkan koordinasi yaitu antar internal kami, antar bidang dan semuanya, sehingga akan lebih meningkatkan sinkronisasi programnya dan lebih fokus sehingga lebih efektif, efisien dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di BKPSDM. Jadi diharapkan nanti dengan kita menuju Smart ASN, semua layanan-layanan yang berbentuk administrasi ini sudah bisa dilakukan dengan bentuk aplikasi. Adapun untuk layanan peningkatan pemetaan SDM aparatur di Kabupaten Probolinggo ini juga bisa dilakukan secara tersistem dengan menuju sistem merit, sehingga semua talent-talent terbaik akan menduduki di jabatan-jabatan sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Terima kasih. Di hari pertama, narasumber dari Inspektorat Jabatan ASN Badan Kepegawaian Negara Dodi Sumedi Ghazali didatangkan. Ia banyak memaparkan tentang pedoman teknis kepegawaian jabatan fungsional serta menjelaskan Perka BKN nomor 11 tahun 2022. Salah satunya terkait perubahan angka kredit dari konvensional ke konversi integrasi. Hal itu diharapkan semakin memudahkan. Di bidang pembinaan manajemen ASN, Pak, yang disampaikan tadi apa, Pak? Terkait dengan peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 11 tahun 2020. Itu tentang apa, Pak? Pedoman teknis kepegawaian jabatan fungsional. Selama memberikan materi tadi, Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan, Pak. Kesimpulannya, Pak. Oh, kesimpulannya, baik, Pak. Terkait dengan perubahan angka kredit dari konvensional ke konversi juga ke integrasi, kami berharap dengan adanya Perban 11 ini bisa memudahkan bagi instansi khususnya pembina dalam perubahan tersebut, Pak. Kemudian juga tadi terkait dengan penyetaraan dari jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, saya sangat berharap sekali teman-teman yang terkena penyetaraan tersebut tetap bisa bersemangat, kemudian bisa move on, kemudian sudah bisa memulai terkait dengan pengumpulan angka kredit dan kewajiban-kewajiban yang lain selaku jabatan fungsional, dan bisa segera menyusun terkait dengan angka kredit, seperti itu. Di hari pertama, peserta juga dibekali dengan pengelolaan kinerja ASN sesuai Permenpan nomor 6 tahun 2012. Mudah-mudahan ya aplikasi kinerja ini bisa membantu Kabupaten Probolinggo untuk meningkatkan kinerjanya. Jadi kinerja yang lebih terarah, terukur gitu ya, supaya tunjangan PT-PPW yang diberikan itu sesuai dengan kinerja yang diberikan. Ya, jadi sesuai. Jadi jangan sampai ada pegawai yang tidak berkinerja sama penghasilannya nih sama pegawai yang berkinerja. Mungkin itu.
itu ya Bu yang disampaikan. Berarti yang lebih detail Ibu yang sampaikan tadi waktu BIMTEK apa Ibu? Detailnya. Tadi detailnya adalah saya menjelaskan terkait aplikasi kinerja berdasarkan Permen 46 tahun 2022 yang sudah dibangun oleh BKN dan sudah diimplementasikan baik di BKN maupun di beberapa instansi pusat seperti Kominfo, Sekjen DPR, Kementerian Luar Negeri gitu ya, dan beberapa instansi daerah yang saat ini juga sudah piloting. Termasuk kami juga membangun aplikasi Simpeknas, Sistem Informasi Kepegawaian Nasional, yang di dalamnya ada manajemen kepegawaian ya, yang untuk pengajuan tugas belajar gitu, cuti, kemudian ada layanan absensi juga dan lain-lain. Di hari kedua, rombongan BKPSDM Kabupaten Probolinggo menggelar audiensi ke BKN Pusat. Audiensi digelar di ruang rapat mawar kantor BKN. Rombongan BKPSDM diterima oleh perwakilan BKN. Di antaranya analis kepegawaian Madya Direktorat Kinerja ASN Samsul Hidayat dan Pranata Humas Madya Subagio. Ada juga analis kepegawaian Madya Direktorat Jabatan ASN Dodi Sumedi Gosali, Sri Rahayu dan Tina dari Pengadaan Kepangkatan ASN. Rombongan BKPSDM berkunjung ke BKN untuk silaturahmi serta konsultasi dan menimba ilmu tentang ketentuan-ketentuan terbaru, terutama dalam manajemen kepegawaian. Dalam kesempatan itu, analis kepegawaian Madya Direktorat Kinerja ASN Samsul Hidayat menjelaskan penyederhanaan birokrasi merupakan proses perubahan tata kelola pemerintah yang sebelumnya cenderung kaku dan lambat menjadi birokrasi lebih dinamis dan berakselerasi. Oke, Pak, ini kan dalam rangka BKPSDM audiensi ke kantor BKN Pak. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak selaku narasumber langsung Pak. Jadi seiring dengan perkembangan zaman di era revolusi industri ini dan era yang serba cepat berubah, itu dibutuhkan penggunaan teknologi. Jadi penggunaan one data, di mana harus ada satu aplikasi yang bisa dipakai dan menghimpun data seluruh Indonesia, sehingga nantinya itu bisa dijadikan bahan-bahan untuk membuat kebijakan apapun, apakah itu kinerja, apakah itu pembinaan, kompetensi, dan lain sebagainya. Jadi itu yang terpenting di situ. Jadi adanya kolaborasi, jadi penghidupan core value ASN berakhlak itu juga harus dimulai dari sekarang. Seperti ini. Pak, ada yang ingin disampaikan Pak? Mungkin arahan untuk Kabupaten Probolinggo untuk BKN. Oke, jadi untuk Probolinggo ya yang pasti harus semangat gitu ya untuk meningkatkan pelayanannya, meningkatkan kinerjanya, menggunakan aplikasi-aplikasi yang baru yang mendukung menjadi alat bantu kerja dan lain sebagainya. Itu memang di masa perubahan itu masa yang berat, tapi nanti di ujungnya kita menikmati hasilnya yang lebih baik. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Selepas audiensi, para peserta BIMTEK juga dapat tambahan ilmu untuk memantapkan pengetahuan tentang kepegawaian. Banyak ilmu baru yang didapat dari agenda BIMTEK ke Jakarta itu. Selepas BIMTEK, seluruh pegawai BKPSDM pun bertekad terus memberikan pelayanan terbaik.